Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak. Wali Kota Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Syukri Nazri, penarik akhirnya ditemukan selamat. Dia sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Informasi penemuan Ahmad Syukri itu disampaikan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, Jumat 28 November 2025. Suharyanto mengatakan, dari cerita Ahmad, dia terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung. Saat ini kondisi Ahmad dipastikan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung tuh. Yang sekarang sedang dibuka itu. Yang target saya besok maksimal sudah bisa tembus gitu. Jadi kondisinya beliau alhamdulillah tidak ada masalah, sehat walafiat, dan mungkin sekarang kecapean. Nanti kalau besok rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah, justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Baik, kalau cukup, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kami mohon doa dan dukungannya. Kami akan laksanakan konferensi pers di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan dan pasti kondisinya akan lebih baik daripada yang sore ini saya sampaikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara dan Deputi 3 Penanganan Darurat. Sore ini di Posko Taktis Penanggulangan Bencana di Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa informasi penanganan bencana di 3 provinsi terkait banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Yang pertama kami informasikan untuk Sumatera Utara setelah mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu atau 3 hari yang lalu diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan, dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat. Dan kami masih punya cadangan 1 pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi apabila perlu penebalan di salah satu provinsi yang menjadi objek penanganan kami. Selanjutnya rekan-rekan media sekalian, kami informasikan secara berurutan. Ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari ke-4 karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak
Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Ini akan kami sampaikan secara rinci. Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian. Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu, mungkin juga ada korban jiwa manusia. Sehingga setiap hari akan kami update. Untuk sementara datanya itu, rinciannya Tapanuli Utara meninggal 11. Tapanuli Tengah meninggal 47, Tapanuli Selatan 32 meninggal dunia, Kota Sibolga ada 17 yang meninggal dunia, Humbang Hasundutan ada 6 meninggal dunia, kemudian Kota Padang Sidempuan ada 1, Fakfak Barat ada 2, dan sementara untuk Mandailing Natal, data kami sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian untuk pengungsian ini tersebar ya, jumlahnya lebih dari 1.000 kakak. Ya. Untuk Tapanuli Utara ini kami cek awal, titik pengungsian sementara terpusat 1 titik di jalur yang menghubungkan Tarutung ke Sibolga. Ya, ada bangunan gereja di sana dipakai untuk mengungsi. Dicek sekitar ada 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini juga terkonsentrasi di GOR milik Pemda Tapanuli Tengah. Itu sekitar 1.100 kepala keluarga. Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600 karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus. Untuk Tapanuli Selatan ada sekitar 250 KK, untuk Kota Sibolga sekitar 200 KK, Humbang Hasundutan ada 150 KK. Sementara untuk Mandailing Natal ini tersebar ada di 5 titik tempat pengungsian. Ini kami hitung sekitar 1.500 KK. Kemudian untuk jalur transportasi, jalur komunikasi, untuk per hari ini, untuk Sumatera Utara relatif sudah lebih baik daripada 3 hari kemarin. Yang pertama yang masih terus kita berusaha tembus,